Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdahu. Salatan wa salamun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa husnina wa dhahaba hammina wa ghammina. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hati kami, penerang dada-dada kami, pelipur lara kami, pengusir kegalauan dan kegelisahan kami. Ini doa Rasulullah SAW. Sebagai pengantar tugas saya yang pertama kali mulai hari ini dan insya Allah mudah-mudahan dan seterusnya setiap Rabu pada subuh saya ditugasi oleh Ustaz Irji ya Amir Masjid untuk mengisi rutin kajian pada subuh setiap pagi, dan kita akan mengupas tuntas ya kitab Ghurratul Quran. Ghurratul Quran, goreng keterasingan Al-Quran kepada yang rajin membaca, keterasingan Quran kepada orang yang hafid Al-Quran. Jangankan yang tidak membaca, jangankan tidak hafal. Ini menarik buku ini, ya. Jadi justru orang yang rajin baca Quran, bagus bacaannya, terasi dengan Al-Quran. Apalagi yang tidak pernah baca, yang rajin taklim juga bisa jadi, bahkan ustaznya bisa jadi yang menyampaikan diri Al-Quran terasing dengan Al-Quran. Astagfirullah. Bahkan para hafid Quran itu terasing dengan Al-Quran. Ini penulisnya Dr. Majdi Al-Hilali dari Mesir, ya. Yang beliau adalah seorang dai yang dia berusaha untuk menulis buku ini sebagai jawaban dari pengalaman yang dilihat dan diperhatikan selama berdakwah. Ya, ini menarik. Orang yang rajin baca Quran, yang hafal, terasing dengan Al-Quran. Maksudnya apa, saudara sekalian? Terasing dengan yang dibaca sendiri, yang dihafal sendiri. Terasing dari nilai-nilai Al-Quran yang belum diimplementasikan, belum dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Quran masih sebatas dibaca, masih sebatas dihafal, bahkan sebatas ilmu pengetahuan. Itu yang kita bahas kali ini, sehingga penerjemahnya kemudian memberi tema kitab ini, meraih kembali kekuatan Al-Quran. Nah, ini gambaran inti dari pembahasan kita. Jadi semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Kaum muslimin sendiri sudah tahu Al-Quran, gitu ya, sudah baca Quran, sudah hafal Quran, tapi tidak punya kekuatan. Ya Allah, seperti orang makan tapi gak sehat. Makan dia, dari makanan itu tidak memberi kesehatan bagi dia. Bagaimana ya? Bahas begitu ya, mas kalian. Sehingga kalau kita sama-sama ya, kita tekun baca Quran, lanjutkan. Yang tekun menghafal, teruskan, harus. Ya, yang tekun tadabbur Quran, harus lanjutkan. Yang tekun berdakwah juga lanjutkan, teruskan.
Nah, pembahasan ini insya Allah akan menyempurnakan tilawah kita, menyempurnakan hafalan kita, menyempurnakan tadabbur kita, menyempurnakan dakwah kita dan seterusnya. Itu aja Mas. Nah, pada pendahuluan ini Mas sekalian, ini juga ayat yang dipakai oleh Muhammadiyah sebagai dasar pendiriannya. Ya, mantap ini ya. Surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan ini wahai kaum muslimin, sebaik-baik umat, tolong kita pegang ini Mas, dijamin oleh Al-Quran, oleh Allah, bahwa kita ini adalah sebaik-baik umat. Ini posisi yang sangat menggiurkan dan kita dapatkan. Sebaik-baik umat, yaitu kita kaum muslimin. Kuntum, kalian semua, mau ustaz, mau nggak ustaz, mau pedagang, mau tukang batu, Muhammad, yang penting dia muslim. Kita menjadi sebaik-baik umat. Kata-kata sebaik-baik umat Mas sekalian, ini menyenangkan kita Mas sekalian. Insya Allah lebih menyenangkan daripada kita punya sebaik-baik HP. Kan begitu. Lebih menyenangkan daripada kita punya sebaik-baik rumah di Bangil, sebaik-baik kursi kedudukan. Iya, sebaik-baik orang lain. Tapi sebaik-baik umat di posisi yang luar biasa. Karena umat itu menyangkut kekuasaan, menyangkut harta, menyangkut benda, menyangkut apa saja yang dimiliki oleh manusia. Ini ayat menghibur. Ini juga test case. Kalau ayat ini nggak menghibur kita, itu masalah. Nah di situ masalahnya. Kita hafal nih, udah tahu supaya umat adalah ini tahu, tapi nggak menghibur diri kita, itu masalah. Allah. Nah, sekarang semua yang kita hadapi bukan masalah. Karena kalau jadi masalah, dan karena kalau jadi masalah dalam kata-kata masalah ada salah. Jadi jangan pernah, wah tidak ada masalah ya. Bisa baca Quran, hafal ini tapi begini masalah, jangan. Yang kita hadapi, yang kita rasakan adalah peluang. Karena dalam kata-kata peluang ada uang, enak, semuanya kan? Nah, positif, ada uang dalam kata-kata peluang. Jadi jangan masalah ini, ya salah kita nanti akhirnya. Kalau lihat anak dablek, wah peluang saya. Peluangnya apa? Saya akan belajar lagi bagaimana manusia anak dablek. Belajar lagi, nanti buka Quran lagi. Ini peluang, ada uang ya. Itu ciri orang yang ingin maju. Semua yang hadapinya bukan masalah, tapi peluang. Tapi orang yang mundur, semua yang dihadapinya itu masalah, alias serba salah. Nah ini juga masalah yang kita hadapi umat sekarang ini ya. Nah, siapakah umat terbaik menurut Al-Quran? Ukhrijat linnas, yaitu manusia yang ditampilkan, ya, yaitu yang ditampilkan di tengah-tengah umat. Jadi orang Muslim yang siap tampil di depan, di tengah-tengah umat. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat kebaikan. Misalnya jelas ukurannya, dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan dia selalu berproses menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini standar baku, pasti benar. Siapa Anda dan saya?
menjadi terbaik atau tidak tergantung 3 perkara ini, yaitu semangat berdakwah, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Pada saat yang sama dia berproses belajar untuk terus memperkuat imannya. Bayangkan ya, orang yang rajin berdakwah. Saya bukan mengatakan ustaz ya, karena dakwah ini bukan tugas ustaz, tugas kaum muslimin. Karena dalilnya nggak ada ustaz di sini ya. Kuntum khairu ummah, siapa? Semua kita, bukan ustaz doang. Ingat loh ya, jadi di dalam mindset kita. Nah ini mindset lagi ya. Jadi dakwah ini bukan untuk ustaz, bukan tugas ustaz. Allah, jelas ya. Jadi ini harus kita buka ya akal pikiran kita. Jadi dakwah itu tugas kaum muslimin yang menjadi khairul ummah. Ingat tadi pengarangnya siapa tadi? Seorang dokter. Dokter apa ini sebentar? Jadi dia bukan ada dari pesantren, dari perguruan tinggi agama ya. Ya, spesialis analis medis. Dan kita menggaji bukunya. Subhanallah. Mas sekalian. Jadi umat terbaik itu apa tadi? Rajin berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan rajin menjaga, memperkuat, menumbuhkan imannya. Wa tu'minuna billah. Semuanya pakai fi'il mudhari. Ya, ta'murun fi'il mudhari. Wa tanhauna fi'il mudhari. Tu'minuna fi'il mudhari. Sama dengan bahasa Inggrisnya apa? Continuous tense dan future tense. Sesuatu yang terus terjadi dan akan terus berlanjut. Jadi kalau tidak ada 3 ini, jangan harap menjadi khair. Nah, taklim ini menjadi sarana penting menjadi khutbah. Kan begitu ya? Kita berproses terus, apalagi sekarang setiap pada maghrib, pada subuh, lanjut ada terus ini. Setiap hari ada ya? Masya Allah. Anda bisa bayangkan, berarti jamaah yang hadir ini ilmunya melebihi saya. Loh, karena yang Anda pelajari bukan dari saya, no. Dari ustaz yang lain yang saya tidak tahu. Wih, hebat gak? Loh, kita bisa bersaing kalau gitu nih. Siap bersaing? Siap berlomba? Bisa kita berlomba. Anda punya kesempatan berlomba dengan ustaznya di sini. Loh, harus begitu dimasukkan ya. Iya, ini kita mempelajari aja bukunya dokter nih. Baik mas sekalian, bahagia. Siapapun Anda bisa menjadi khairul. Sebentar dulu. Sampai jam berapa nih saat ini? Suruh ya. Suruh ya. Tutup dengan sholat suruh dengan pahala umroh. Masya Allah, nikmatnya ini kita di sini, masya Allah. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ya. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, berarti kita pegang prinsip ini di masa ada. Kita pegang prinsip ini bahwa kaum muslimin menjadi umat terbaik kalau dia dekat dengan Al-Quran. Karena yang kita ajarkan itu Quran. Yang membuat kita zadathum iman dan bertambah iman apa? Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum iman. Makanya kita belajar. Ini peluang kita masalah muslimin rahimahullah. Gambaran sederhananya mas sekalian. Anak kita rajin sekolah. Ya, dari TAB, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi terus. Dan itu kita kontrol belajarnya. Harus setiap hari kecuali libur. Ayo mas sekalian. Ya. Bagaimana kalau anak kita itu juara kelas, satu bahkan juara umum. Saking cerasnya dia kata dia sama
sama orang tuanya, Pak, saya ini juara umum, Pak. Saya punya ide, nggak perlu saya masuk sekolah setiap hari, Pak. Pokoknya setiap hari Senin saya masuk juga. Gimana? Setuju nggak bapaknya? Setiap Senin bolos, nggak masuk sekolah. Setuju nggak bapaknya? Hah? Yang takut setujui nanti dari sekolah di apa? Di DO nanti dari sekolah. Tuh, maksud saya apa? Anak kita saja sekolah setiap hari belajarnya lama banget, jam 7 sampai jam 2, jam 3. Kita ini kajian subuh sebentar, jangan sampai tidak hadir. Halo? Malu sama Allah kalau kita bolos. Buat kepada orang tua. Kepada Allah kita malu cuma kajian setengah jam, bukan 5 jam. Kita nggak hadir rajin. Saya minta maaf. Mungkinkah kita menjadi muslim yang bagus kalau kita nggak hadir sekolah? Sekolah di masjid. Ini maksudnya ya, di Al-Hidayah. Anak kita itu loh juara umum masuk sekolah. Hari Senin juga masuk. Jangan bolos. Lah kita ini kaum muslim, saya minta maaf, banyak yang bolos. Maaf ini jadi saya ngomong gini biar kita ngajak yang tidak hadir gitu maksudnya. Masa kita senang lihat teman kita bolos? Ayo, kalau kita punya teman bolos, senang nggak kita biarkan ya? Pasti nanya, kenapa kamu nggak hadir? Ya malah subuh tadi sholat jamaah, kenapa nggak hadir? Oh karena ini, oh ya dipahami karena ada alasan jelas. Kalau nggak alasan jelas, hadir dong sebentar, saja. Ini belajar langsung mengertikan ayat ini, mengajak teman kita taklim di masjid itu ta'muruna bil ma'ruf. Setuju? Lagi kita punya grup WA, tinggal kita share. Ada yang di-share oleh Ustaz Irji itu ada gambarnya Ustaz, kajiannya hari apa buku ada. Ayo hadir, gratis. Dan menjadi umat terbaik. Bagaimana cara setiap hari begitu Mas sekalian? Nah ini langsung praktik ya, menjadi umat terbaik. Ngajak setiap hari biar tambah jamaah yang ikut taklim. Ba'da subuh atau ba'da maghrib. Setuju? Setuju? Apa beratnya? Kalau berat berarti dipertanyakan kita beriman kepada Al-Quran ini. Ini loh, bukan tugas Ustaz ya. Jadi kita rajin menyekolahkan diri kita untuk memperkuat iman. Tuh billah rajin setiap dan itu masa sebentar. Ya Allah, nggak pakai perjanjian. Ya. Baik, mas kalian. Sekarang kita lihat fenomena yang bagus. Alhamdulillah di Al-Hidayah ya semakin bertambah kajiannya di mana di masjid manapun, bahkan sekarang saya lewat TikTok masuk ya, wah kita buat ada ustaz dari Malaysia TikTok artinya dakwah, subhanallah, sampai saya lihat pengikutnya 2000, saya lihat ada apa ustaz? Ya Allah. Jadi dari kasus televisi kita lihat di YouTube ada dakwah, berjamurlah majelis taklim masuk gitu, ya bahkan ya maaf ya yang sekarang jadi mantan ibu Kapolda Untung yang sudah meninggal ya, istrinya itu rumahnya tempat kajian taklim, padahal dia seperti itu kata belakangnya. Kata masuk yang di jadwal tersebut. Ramai yang datang. Dan artinya di seluruh tempat itu ramai yang datang taklim gitu. Nah, kayaknya pertanyaannya kenapa kok nggak berbekas? Nah ini kan, kenapa masih asing dari Al-Quran? Walaupun ikut taklim kadang-kadang jarang baca Al-Quran. Bahkan pribadinya nggak tersibuk dengan nilai taklim. Kenapa ini? Nah ini yang dibahas oleh buku ini untuk membuat kita semakin tidak terasing dengan Al-Quran.
Dan ini menarik. Jawabannya secara umum satu jawabannya. Apa jawabannya? Agar pembaca Quran, penghafal Quran, para asatidz yang punya banyak ilmu Quran, yang rajin ikut taklim. Kalau yang nggak taklim nggak ada bahasnya. Itu jelas sudah menjawab. Ini masalah nggak? Serius ini. Kalau yang nggak ikut taklim, nggak pernah tadabur, itu nggak kita bahas, sudah jelas masalahnya. Tapi yang menjadi masalah ini ustaz penghafal Quran, rajin taklim, tapi tidak terwarnai oleh Al-Quran. Ya. Jawabannya satu ayat. Jawabannya ini secara global. Nah, rincian nanti kita bahas terus. Jawabannya adalah pembaca, pentadabbur, penghafal yang banyak ilmu Qurannya itu melupakan satu ayat ini sebagai pegangan, yaitu surah Asy-Syura ayat 52. Ini dia. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Yang demikian itu kami telah wahyukan kepada Muhammad ruh, yaitu ruh atas perintah kami. Allah mewahyukan kepada Muhammad ruh, bukannya Al-Quran, bukannya kita. Kau bilang ruh, ya memang benar. Jadi Allah menyebut Quran atau kitab Quran itu ruh, langsung disebut dengan ruh. Jadi ar-ruh nama lain dari Al-Quran, sebagaimana Al-Furqan, ya kan mas kalian, pembeda. Nah ini dia ruhan min amrina. Mas kalian, kalau kita menyebut ruh, paham kita ya? Itulah Quran bagi seorang muslim. Allah. Dengan ruh kita bisa hidup. Dengan ruh kita bisa berkedip. Dengan ruh kita bisa makan. Dengan kita punya ruh kita bisa bekerja. Kita bisa lari, semuanya. Coba kalau nggak ada ruhnya, nggak berfungsi. Artinya Quran itu seperti ruh. Kapan digunakan? Apa ketika masuk masjid saja pakai ruh? Waduh, gimana? Setelah keluar masjid nggak pakai ruh, dia mati dong. Jadi ruh itu kita pakai kapan? Setiap waktu, setiap saat, setiap detik, sepanjang hidup kita pakai Quran. Sampai kita berkedip pun pakai Quran. Maksudnya gimana? Lah iya, ada cewek lewat. Bahaya kan? Nah, pakai Quran dong. Tunjukkan pandangan. Kedip. No, itu Quran. Kita bekerja pakai Quran. Kerja yang halal, yang jujur. Quran. Ya Allah. Bergaul dengan istri pakai Quran. Wa asyuruhunna bil ma'ruf. Kita bergaul dengan dia kebaikan. Kebaikan terus. Ya Allah. Ya Rahman. Gimana mas kalian? Jadi ruh itu digunakan ketika sholat saja. Weh, ketika sholat Quran. Benar. Ketika nggak sholat tetap dengan Quran. Ruh jangan lepas dari anak kita sedetik pun. Bahaya. Jadi jangan lepaskan semangat Quran itu ada di hati kita setiap saat. Itu baru namanya tidak terasing dengan Al-Quran. Sekarang ini kita bersama Quran, kita baca Al-Quran saja. Setelah itu lupa dengan nilainya, diterapkan ketika keluar dari rumah, ketika berkendaraan, ketika ketemu teman, ketika bekerja. Nah, nggak ada Qurannya dah. Atau ketika Allah yang menghafal, ketika dia murojaah, itu masalah. Bagaimana yang tidak pernah baca Quran? Bagaimana yang tidak mau menghafal? Ini
Ini saya, ya Allah, serius loh. Ini tambahan semangat saya ini Mas sekarang. Bukan Anda, saya semangat membahas kitab ini. Kalau di Manaro sudah 2/3 buku ini mau selesai. Ya Rahman, Anda bisa bayangkan coba. Gara-gara masuk nggak? Maksudnya masuk nggak? Bagaimana kealfaan kita dapat Al-Quran selama ini? Jadi kalau bapak cuma ngontrol anak baca Quran aja sudah payah, bagaimana ngontrol pribadinya? Dan kita perlu kontrol diri sendiri jemaah sekalian bahagia. Jadi Quran itu setiap detik jangan lepas dari roh, dari raga kita. Ada dalam hati kita yang selalu menjadi inspirasi kita, menjadi perintah per detik kita. Quran Al-Karim. Ya Rahman Ya Rahim. Kalau kita makan, kulu wasrabu wala tusrifu, ya. Kulu halalan thayyiban. Itu semuanya ada kan? Jadi setiap saat kita bersama Quran baru tidak terasa. Tapi kalau cuma kita bersama Quran di dalam masjid, ketika tilawah saja lalu dilepas, pasti terasing gitu. Makanya tadi kan di ujung ayat dari kuntum khairal ummah tadi. Jadi dia rajin berdakwah, tapi dia rajin juga membina dirinya. Tu'minuna billah. Bisa secara kelompok ketika berkumpul, bisa pribadi, bisa dengan zikirnya setiap saat. Tu'minu itu enggak berhenti, tu'minuna. Ya Rahman Ya Rahim. Jadi benar-benar setiap langkah kita ini tu'minuna bersama dirinya Al-Quran. Maka otomatis tidak mungkin kita berdakwah kalau nggak punya ilmunya. Kan begitu ya masalahnya. Nggak mungkin kan? Makanya pasti kita bersama Quran terus, rajin tu'minuna belajar Quran. Karena kita akan mengajarkannya. Makanya mungkin pada subuh saja kita bisa atau pada maghrib saja karena waktu ya. Kita tidak akan lewatkan karena kita punya bekal dakwah. Faqidu sayd la yuti. Orang yang tidak punya bagaimana memberi. Makanya kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak nyampaikan ilmu karena nggak punya. Biar punya apa? Belajar terus. Saya semalam misalnya ini bongkar. Saya mau datang ke sini belajar dulu saya. Walaupun saya sudah memahaminya, tapi saya mungkin ada hal-hal baru. Karena seringkali kalau kita baca, pertama tuh ada hal baru gini ya. Baca lagi, ada yang lain lagi, inspirasinya. Saya baca lagi malam. Padahal saya sudah mau tamat di Manado ini. Artinya tetap belajar lagi. Karena saya manusia, mahalul khata wan nasiya, tempat salah dan lupa. Ayo yang datang kemarin subuh, masih kan pelajarannya kemarin? Masih kan? Yang kemarin subuh, atau yang tadi malam bermaghrib, masih kan pelajaran? Masih kan? Nah, begitu kan? Apalagi kita yang cuma mendengar, nggak pakai mencatat kan belum lupa. Biar nggak lupa, lihat catatan. Itu pokoknya mencatat. Kalau lupa, nggak mencatat hilang lagi. Ini mas sekalian, saya minta maaf. Nah, makanya apalagi yang mencatat harus rajin mendengar kalau begitu. Ya Rahman Ya Rahim. Oke, mas sekalian. Ini tantangan kita bersama mas sekalian. Apalagi saya dan Anda punya kesempatan yang semakin sempit, punya umur yang semakin pendek, kan kita ingin terbaik di akhirnya ini. Husnul Khatimah. Oleh sini khairul ummah menjadi pribadi terbaik ketika Allah mencatatnya bagi kita sekalian. Sebagai pelajar mas sekalian, ada namanya Pak Iwan. Kenal Pak Iwan yang kemarin meninggal? Apa itu? Bukan ya? Bahkan bagian mobilnya ini jenazah sini. Itu tetangga saya di belakang rumah. Pak Iwan. Kalau dulu katanya kepercayaannya almarhum Pak Gofar. Tahu ya Pak ya?
Itu RT saya itu mengadakan halal bihalal. Di sana ada Ustaz, ada dari Indo satu saya disuruh isi berdua. Beliau tidak hadir karena ada acara lain dia kemarin. Saya tahunya setelah di pemahaman ketemu dengan jamaah Manur. Ustaz, ini teman saya seangkatan. Tadi malam saya makan sama beliau sampai jam 9. Oh, saya tidak hadir di halal bihalal karena acara dengan teman-teman seangkatannya ada halal bihalal kecil-kecilan makan-makan. Dan almarhum ini katanya, kata beliau, memberikan saya pesan jaga kesehatanmu ya. Kata almarhum ini jaga kesehatan. Karena jamaah Manur ini sering ke rumah sakit, sering opname. Jam 12 dia terbang katanya, kata istrinya Pak Iwan ini, Bu saya sakit, ngos-ngosan, langsung ke Pak Her gitu kan dan nanti Pak Her itu anak disuruh langsung ke rumah sakit jam 2 meninggal dunia. Mari cepat, jangan tunda perubahan kita menjadi khurufah sekarang juga. Siap berubah menjadi khurufah sekarang juga. Kapan lagi akhi? Kurang berapa? Suruh 5 menit. Jadi ini gambarannya sekalian. Jadi ingat-ingat Quran itu apa? Ruh kita harus nempel terus dalam raga kita. Kalau keluar kita jadi mayat yang nggak ada manfaatnya. Kan gitu kan? Makanya sering kita nggak ada manfaat, sering kita jadi mayat soalnya. Melupakan Quran sebagai ruh kita itu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya kita punya istighfar atau astagfirullah. Allah ampuni itu. Bisa lupa lagi, astagfirullah lagi kan? Istighfar yang lupa ya sekali. Ya Rahmanir-Rahim. Ya. Al-Quran sendiri kemudian menggambarkan orang yang jauh dari Al-Quran, ya, sebagai mayit langsung, ya, di surah Al-An'am 120. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nur yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumati laysa biqarijin minha. Jadi Allah menggambarkan orang yang enggak menggunakan Quran sebagai ruh mayit. Awaman kana maitan, apakah sama ya dengan orang yang asalnya mayit mati, fa'ahyayna, kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami ciptakan bagi dia cahaya, maksudnya Quran, menghidupkan kita. Itu Quran, nuran, ya. Jadi Quranlah yang menghidupkan kita dan beri cahaya, yamshi bihi finnas. Jelaskan ya tadi, dan dia berjalan di tengah-tengah manusia. Jadi ini manusia, ada yang main nih. Tapi Quranlah yang menghidupkan kita dan ada cahaya dan kita bisa muncul di tengah-tengah manusia. Apakah sama dengan orang yang dalam kegelapan dan dia tidak pernah keluar darinya? Jadi orang yang jauh dari Quran itu mayit, kata Allah, mayitan. Dan Quranlah yang kita menunjukkan cahaya. Jadi persoalan hidup ini semuanya kita kembali kepada Quran. Pasti ada jawabannya, pengarahannya. Tapi kalau tidak menjadikan dia cahaya, kita ada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar darinya. Wah, ngeri sekali. Ya Rahman, Ya Rahim. Saya tutup dengan doa tadi yang saya sebutkan di awal, ya. Doa ini sekaligus sebagai gambaran bagaimana Rasulullah mensikapi Quran untuk dirinya, dan itulah cara kita juga mensikapi Quran untuk diri kita masing-masing. Ya, doa itu ada di hadis riwayat Ahmad, ya, nomor 3712. Ya.
Ini potongan doa yang kita bacakan. Ini doanya ya, pelan-pelan, mudah-mudahan bisa ditiru ya. Dan inilah jika orang yang menjadikan Quran sebagai ruh, doanya seperti doa ya. Anta ja'alal Qur'anal 'azima. Anta ja'alal Qur'anal 'azima. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini. Ingat ya, Allah Rasul mengatakan bukan Quran saja, Al-Qur'anal 'azima, Quran yang agung, tinggi banget. Sebagaimana agungnya Allah, karena ini firman Allah. Allahul 'azim, Al-Qur'anul 'azim. Ya Allah, itu siapa kepada Al-Qur'an Al-Karim. Jadikanlah Quran yang agung ini ya Allah. Rabi'a qalbi, penyejuk hatiku. Kalau sejuk di mana? Dalam diri, bukan di luar. Yang kedua, wa nura sadri, penerang dalam dadamu, bukan di luar. Ya, wa jalaa husni, dan pelipur kesedihanku juga di dalam sini. Wa dhahaba hammi, pengusir kegalauan. Wa ghammi, ya, dan kegalauan dan keresahan. Allah. Ini doanya saya ulang pelan-pelan lagi. Anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi, yang pertama. Yang kedua, wa nura sadri. Yang kedua, wa jalaa husni. Yang kelima, wa dhahaba hammi wa ghammi. Ayo diikuti dengan hati ya. Dibunyikan tak boleh, pelan-pelan ya. Sampai hafal baru kita tutup. Anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Kalau kita kantor-kantor, insya Allah kita akan terikat dengan Quran sebagai ruh kita. Karena dialah yang apa tadi? Menyejukkan hati, terus menerang dan menerangi dada kita, pelipur kesedihan kita, dan pengusir kegalauan dan keresahan kita. Anti galau, stres, hanya bersama Quran. Kembalikan kepada Quran. Seorang lagi doanya, anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Masyaallah. Celik hati kita hari ini ya. Woi, glowing hati kita ini sekarang ya. Karena kita punya roh dan jangan dilepas sedetik pun, yaitu Al-Qur'an. Insyaallah mukadimahnya kita teruskan agar lebih sempurna pertemuan Rabu depan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur dan sehat sambil membawa teman dan saudara karena mereka jangan sampai menjadi mayat ya. Ya, begitu ya. Gambaran sederhana, maaf. Akhirnya semoga pertemuan kita ini mendapat keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul hidup bersama Al-Qur'an setiap detik, setiap saat tanpa kita lepas kecuali kematian yang melepaskan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.